Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Juliani dengan NIM 12 1403 20191 dari kelas 4 Jurnalistik F. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang pandangan Islam terhadap musik dari perspektif etika. Dalam perspektif Islam, pendekatan terhadap musik memiliki beragam pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Islam. Pendekatan ini mencakup diskusi tentang hukum, etika, dan pengaruh musik terhadap individu dan masyarakat. Pertama-tama yang penting kita lakukan yaitu untuk dicatat bahwa tidak ada nas atau teks langsung dari Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit melarang musik. Oleh karena itu, pendapat tentang musik dalam Islam dapat bervariasi. Beberapa ulama menganggap musik haram atau dilarang secara mutlak, sementara yang lain memperbolehkan dengan beberapa batasan tertentu. Pendapat yang melarang musik berargumentasi bahwa musik dapat menimbulkan kecenderungan negatif, seperti ketidakpatuhan kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan nafsu yang tidak terkendali, atau menghancurkan kesolehan seseorang. Beberapa ulama yang mengambil pendekatan ini mengutip hadis yang melarang alat musik tertentu seperti rebana dan seruling, atau mempertimbangkan konteks historis dan budaya di mana musik sering dikaitkan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ada juga ulama yang memperbolehkan musik dengan batasan tertentu. Mereka berpendapat bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis terbatas pada alat musik saja dan keadaan tertentu saja. Selain itu, musik yang tidak mengandung lirik yang menyimpang atau tidak senonoh, tidak menggoda kepada maksiat, dan tidak menggiring kepada kegiatan yang bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam dapat diperbolehkan. Sebagai alternatif bagi mereka yang menghindari musik, Islam memiliki warisan seni yang kaya dan beragam, seperti nasihat atau musik tanpa alat musik, yang berfokus pada penggunaan vokal dan lirik yang menginspirasi keimanan dan ketakwaan seseorang. Selain itu, puisi, seni tulisan Arab atau kaligrafi, dan seni rupa Islam lainnya juga dihargai dan digunakan sebagai sarana ekspresi artistik dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, penting bagi individu muslim untuk mempertimbangkan pendapat dan nasihat dari ulama yang dihormati, serta mengandalkan pengetahuan dan akal sehat mereka atau akal sehat kita sendiri dalam mengambil keputusan tentang musik. Selain itu, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat muslim juga harus dikedepankan. Dalam perspektif yang memperbolehkan musik dalam Islam, terdapat beberapa argumen yang digunakan untuk mendukung pandangan tersebut. Pertama, tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Quran. Al-Quran tidak secara langsung melarang musik. Oleh karena itu, beberapa cendekiawan meyakini bahwa musik tidak diharamkan secara mutlak. Yang kedua, konteks dan niat. Argumen ini menekankan pada niat individu dalam mendengarkan atau menciptakan musik. Jika musik digunakan untuk kebaikan, penghiburan, dan pengungkapan kesenian yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, maka hal tersebut dapat diterima. Konteks dan niat individu penting dalam menentukan kehalalan musik. Yang ketiga, pengaruh positif. Musik dapat memiliki pengaruh positif dalam menginspirasi, menghibur, dan memberikan kegembiraan kepada jiwa seseorang. Jika musik tersebut tidak mengandung lirik atau pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan emosi dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, seni dan keindahan Islam. Menghargai keindahan dan seni, musik sebagai salah satu bentuk seni dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan keindahan dan ekspresi kreatif. Musik yang disajikan dengan indah, harmoni, dan dijaga agar tidak melanggar prinsip-prinsip moral dapat memperkaya pengalaman kehidupan dan mendekatkan manusia pada sisi indah pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, warisan budaya musik.
Musik merupakan bagian dari warisan budaya dan identitas suatu masyarakat. Selama musik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, dapat diterima sebagai salah satu ekspresi kebudayaan yang bernilai. Adapun penting untuk dicatat bahwa argumen-argumen ini mewakili pendapat dan memperbolehkan musik dalam Islam. Tetapi, pandangan berbeda dapat ada di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam mengambil keputusan tentang musik, individu Muslim dianjurkan untuk mencari pengetahuan, berdiskusi dengan ulama yang dihormati, dan merenungkan dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar. Ada juga perspektif yang menentang musik dalam Islam. Terdapat beberapa argumen yang digunakan untuk mendukung pandangan tersebut. Yang pertama, hadis yang melarang. Ada beberapa hadis yang dikutip sebagai dasar penolakan terhadap musik dalam Islam. Hadis-hadis ini mengarahkan pada larangan menggunakan alat musik tertentu seperti rebana dan seruling, serta mengaitkannya dengan perilaku yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, potensi pengaruh negatif. Penentangan musik berpendapat bahwa musik dapat memicu nafsu dan hasrat yang tidak terkendali, mengaburkan pikiran, atau mengarahkan seseorang kepada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka mengkhawatirkan pengaruh negatif musik terhadap moralitas dan kesolehan individu. Yang ketiga, penyalahgunaan. Argumen ini menyoroti bagaimana musik dapat digunakan dalam konteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, musik yang disertai dengan lirik yang mengandung kejahatan, kekerasan, pornografi, atau mengajak pada maksiat akan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan musik yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, potensi mengalihkan perhatian. Beberapa penentang musik berpendapat bahwa mendengarkan musik secara berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musik yang membuat seseorang terlalu terkait pada dunia, materi, dan kesenangan duniawi saja dianggap sebagai pengalihan yang tidak diinginkan. Yang kelima, kebarangkalian menghasilkan kesalahan hukum. Beberapa cendekiawan menganggap musik sebagai zona abu-abu, di mana batas antara yang halal dan haram tidak selalu jelas. Mereka berpendapat bahwa menghindari musik sama sekali akan menghindarkan mereka dari potensi melakukan kesalahan hukum dan membuka jalan menuju ketakwaan yang lebih tinggi lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ingat bahwa perspektif yang menentang musik ini dalam Islam tidak selalu merupakan pandangan mayoritas dan pendapat ulama dan cendekiawan Muslim. Dapat bervariasi. Seperti individu Muslim diharapkan untuk mencari pengetahuan, berkonsultasi dengan ulama yang dihormati, dan merenungkan dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar, sebelum membentuk pandangan pribadi mereka tentang musik ini. Musik memiliki pengaruh yang kuat terhadap akhlak dan spiritual individu. Ada beberapa cara di mana musik dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut. Yang pertama, ekspresi emosi. Musik memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi yang beragam dalam diri seseorang. Beberapa jenis musik dapat memicu emosi positif seperti kegembiraan, kebahagiaan, dan ketenangan. Sementara lain dapat memicu emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, atau kegelisahan. Ekspresi emosi ini dapat berdampak pada perilaku dan sikap individu terhadap orang lain, seperti empati, kepedulian, dan kebaikan hati. Yang kedua, inspirasi dan refleksi. Musik yang memiliki lirik atau melodi yang mengandung pesan positif dapat menginspirasi individu untuk berpikir tentang nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Musik yang mempromosikan cinta, kedamaian, keadilan, dan kebaikan dapat mendorong individu untuk melakukan kegiatan positif yang berhubungan dengan orang lain secara lebih baik. Yang ketiga, pembentukan identitas. Musik dapat juga membentuk identitas individu, termaksud dalam hal agama dan spiritualitas. Musik yang digunakan dalam konteks keagamaan atau spiritual dapat membantu memperdalam pengalaman dan refleksi spiritual individu.
Ibadah keagamaan yang melibatkan musik dapat meningkatkan kesadaran dan kekaguman individu terhadap hal-hal yang lebih tinggi. Yang keempat, relaksasi dan meditasi. Beberapa jenis musik seperti musik instrumental yang tenang atau musik meditasi dapat membantu individu untuk mencapai keadaan relaksi dan fokus yang lebih tinggi. Musik ini dapat digunakan sebagai alat atau meditasi refleksi diri dan pencarian makna hidup yang berkontribusi pada pengembangan spiritualitas individu. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Musik juga dapat mempengaruhi individu melalui pengaruh lingkungan di mana musik itu dimainkan. Misalnya, jika seseorang berada di tempat yang penuh dengan musik, dengan lirik atau pesan yang negatif, itu dapat mempengaruhi persepsi, pikiran, dan tindakan individu secara tidak langsung. Namun, penting untuk diingatkan bahwa pengaruh musik terhadap akhlak dan spiritualitas individu bersifat subjektif. Respon terhadap musik dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman hidup, nilai-nilai personal, dan preferensi musik masing-masing individu. Dalam pandangan etika Islam, pendekatan terhadap musik dapat bervariasi tergantung pada konteks, jenis musik, dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Beberapa argumen etika yang digunakan dalam pandangan Islam terhadap musik adalah yang pertama, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Musik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti menginspirasi kebaikan, memperkuat iman, dan membawa kedamaian serta ketenangan jiwa dapat diterima secara etis dalam Islam. Musik yang mengandung pesan moral, nasihat, dan pengingat akan ajaran Islam dapat memberikan manfaat spiritual dan membantu individu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Kedua, larangan terhadap yang haram. Etika Islam melarang musik yang melibatkan lirik yang menyeleweng, vulgar, mengajak pada maksiat, atau mempromosikan kejahatan. Dalam pandangan ini, menghindari jenis musik yang melanggar prinsip-prinsip Islam menjadi tindakan etis yang penting bagi individu muslim. Yang ketiga, konteks dan pengaruh. Etika Islam menekankan pentingnya memperhatikan konteks musik yang digunakan dalam konteks ibadah seperti nasyid, musik tanpa alat musik yang menginspirasi iman, atau musik yang membawa kegembiraan dan keindahan dalam pernikahan atau secara sosial yang bersifat positif, dapat dianggap etis dalam Islam. Namun, pengaruh negatif musik seperti menggiring pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama harus dihindari. Yang keempat, keseimbangan dan proporsi. Etika Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan proporsi dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks musik, individu muslim diharapkan untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan waktu yang dihabiskan dalam beribadah kepada Allah. Musisi muslim juga diharapkan untuk mempertimbangkan proporsi antara musik atau pesan moral agama yang ingin disampaikan dalam karya mereka. Yang kelima, pengaruh terhadap masyarakat. Etika Islam mempertimbangkan pengaruh musik terhadap masyarakat secara luas. Musisi muslim diharapkan untuk memahami tanggung jawab sosial mereka dan mempertimbangkan dampak musik yang mereka buat pada masyarakat. Musik yang dapat membangun nilai-nilai positif, mempromosikan persatuan, atau membawa inspirasi kepada banyak orang dianggap etis dalam pandangan Islam. Dapat kita simpulkan bahwa pandangan Islam terhadap musik dari perspektif etika yaitu pendapat yang memperbolehkan. Sebagian ulama menganggap musik diperbolehkan dalam Islam, terutama jika musik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam atau agama dan etika Islam. Mereka berpendapat bahwa tidak ada larangan langsung dalam Al-Quran atau hadis yang melarang musik secara eksplisit. Mereka melihat musik sebagai bentuk hiburan yang dapat dinikmati selama tidak melibatkan lirik atau melodi yang mengandung keharaman atau melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Ada juga pendapat yang melarang atau melanggar. Beberapa ulama berpendapat bahwa musik secara umum diharamkan dalam Islam. Mereka berargumentasi bahwa musik dapat mengalihkan perhatian dan menyebabkan penurunan moral dan spiritualitas.
Pendukung pandangan ini menekankan bahwa musik seringkali dikaitkan dengan perilaku negatif, seperti pelanggaran norma agama, perjudian, minuman keras, dan hal-hal yang melanggar etika Islam. Pendapat yang menyediakan batasan. Pendapat ini berada di tengah-tengah antara memperbolehkan dan melanggar atau melarang musik. Mereka berpendapat bahwa musik dapat diterima selama memenuhi beberapa batasan tertentu. Batasan tersebut mencakup menghindari musik yang mengandung lirik atau pesan yang mengandung pornografi, kekerasan, atau mengajak kepada perbuatan dosa. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks penggunaan musik. Misalnya, tidak digunakan dalam ibadah keagamaan yang harus diisi dengan kesakralan dan kekhusyuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.